Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah ya. Kita lanjutkan kajian kita karena ada usulan dari saudara kita ya di kolom komentar agar kajian ini dituntaskan sampai seri kedua. Maka ini seri kedua tamat ya. Kemarin kan seri ke-1 ya. Kanjeng Nabi Muhammad bukan keturunan Allah. Sebelumnya aku mau cerita dulu ini. Kadang-kadang apa yang diprediksi manusia itu memang tidak bisa keluar dari yang telah diprediksi, jadi tidak linear ya, tidak nyambung. Apa yang diprediksi manusia itu sering meleset ada, meskipun ada juga yang tepat, tapi yang meleset juga ada. Jadi artinya tidak ada sebuah kepastian bahwa prediksi dari manusia itu terjadi secara pasti, tidak. Contohnya ini ya ini sih hanya intermezzo aja. Makanya untuk teman-teman yang kadang-kadang WA ya, kadang-kadang juga ada inbox gitu bilang, Gus, YouTube kajiannya aku download ya gitu. Dengan berbagai alasan. Yang repot itu ketika ada alasan, aku kerja Gus karena di daerahku kalau masuk ke tempat kerjaku nggak ada sinyal, jadi aku nggak bisa ngikuti kajiannya. Jadi aku download ya gitu. Aku kalau sudah begitu aku nggak bisa jawab. Aku ada pada posisi yang sulit ya, mau jawab apa gitu. Salah satu sisi aku ingin dakwah itu jalan ya, jalan dan daya jangkaunya menjadi luas ya, sehingga banyak orang-orang yang harapan kita sih bisa tercerahkan dengan kajian-kajian itu. Tapi dalam satu sisi ada hitungan-hitungan yang aku cukup susah untuk menjawabnya. Silahkan di-download atau jangan di-download gitu ya. Karena kalau di-download dia tidak akan memberikan kontribusi apapun terhadap paywall. Ya, paywall itu tidak akan mendapat kontribusi karena kalau dia sudah di-download dia akan menjadi file tersendiri. Ketika dia menonton, dia tidak nyambung ke channel YouTube. Jadi dia tidak memberikan kontribusi paywall. Padahal paywall salah satu yang akan menjadi acuan dan kita setidaknya dari situ kita bisa melihat jangkauan dakwahnya seperti apa, kan begitu. Berikutnya, kalau dia tidak nyambung ke internet, otomatis dia tidak memberikan kontribusi terhadap iklan. Itu sudah jelas. Ya, karena dia di-download. Jangankan di-download, kalian nonton pun kalau itu di-skip, itu tidak memberikan kontribusi terhadap iklan. Ya. Kalau tidak memberikan kontribusi terhadap iklan, artinya dia tidak memberikan sebuah kontribusi income ya, yang itu nanti akan mendukung channel ini gitu. Nggak ada kontribusinya gitu. Makanya kemarin aku memprediksi bahwa kontribusi untuk bulan ini dari iklan itu akan baik ya, karena teman-teman setelah aku jelaskan banyak yang menulis komentarnya yang itu dipelopori oleh saudara kita yang selalu mengatakan anti skip iklan itu ya. Dan ternyata alhamdulillah diikuti oleh teman-teman anti skip iklan itu ya. Jadi aku mempunyai sebuah prediksi kontribusi iklan untuk bulan ini lebih baik ya. Bukan hanya mendapatkan kontribusi tapi lebih baik dari apa yang sudah ada, karena teman-teman sudah tidak men-Skype ya. Ternyata faktanya justru sangat berbalik, dan bukan amat sangat berbalik. Jangankan mendapatkan kontribusinya yang lebih baik, dapat kontribusi aja tidak. Ya kan?
Itu yang aku bilang bahwa prediksi kita sebagai manusia kadang-kadang meleset ya. Aku memprediksi bulan ini mendapatkan kontribusi dan itu lebih baik dari yang seharusnya, karena jadi ada peningkatan. Karena apa? Teman-teman kesadarannya sudah timbul dengan adanya komentar yang dipelopori oleh teman-teman kita itu ya. Anti skip iklan gitu ya. Ternyata prediksiku yang akan mendapatkan kontribusi iklan lebih baik dari yang sudah ada, justru kebalikannya dan lebih mundur lagi. Sama-sama bulan ini tidak mendapatkan kontribusi apapun. Ini sudah tanggal 21 ya. Jadi sudah bulan ini sama bulan kemarinnya lagi juga blong ya, blong. Artinya YouTube itu akan memberikan kontribusi ke kita kan dari iklan itu. Kalau iklannya nggak dapet ya nggak dapet kan begitu ya. Tetapi tetap saja kita alhamdulillah karena masih ada dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan kita ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau ya, kepada emas, bapak, ibu dari PO-PO yang lain yang memberikan sumbangan infak dakwah ya. Artinya ya untuk membayar internet masih bisa lah, masih bisa bernapas. Masih bisa bernapas ya, meskipun dari YouTube itu blong ya, bulan ini blong. Tapi ndak usah khawatir ya, karena ada teman-teman baik bapak ibu ya, dan beragam dari mana saja, aku nggak bisa sebutkan satu-satu. Maka tidak sesuatu yang terlalu berlebihan kalau aku minta kita semua untuk berterima kasih kepada beliau-beliaunya. Semoga sumbangsi mereka dalam infak dakwah ini dicatat sebagai amal soleh karena sudah membantu langkah dakwah ini gitu. Ya, di luar prediksi belum ya. Jadi aku ingat begini, waktu aku masih giat-giatnya di seni ya, khususnya di musik itu, hampir sama dengan YouTube ternyata. Ya, pengalaman itu mengajarkan kita. Jadi kalau kita berhadapan dengan seni, itu ada dua pilihan. Kamu menghidupi seni atau dihidupi seni. Itu ada dua pilihan. Ya. Nah, untuk seniman-seniman, ya kalau sekarang hampir sudah tidak ada ya. Untuk seniman-seniman yang idealis, ya, dan seniman-seniman yang newcomer, pemula, itu mereka masih menghidupi seni. Ya. Masih menghidupi seni. Kecuali untuk seniman-seniman yang sudah tenar, sudah punya nama ya, atau juga yang tidak idealis ya, jadi dia menuruti apa mau pasar, maka seni yang menghidupi dia gitu. Jadi ada dua kondisional ya, seni yang menghidupi kita atau kita yang menghidupi seni gitu ya. Seperti almarhum Gomblo itu dulu kan sangat idealis dengan lagu-lagunya ya. Kita tahu lah ya, ada Hong Wilaheng ya, ada Gebiar-Gebiar ya, ada Berita Cuaca ya. Baru berikutnya sekitar tahun 86-87an ya, sekitar tahun-tahun itulah ya. Tapi dia jujur, dia mengatakan kalau bahasa Jawa ini ojo sik rek, aku tak golek duit kangge anak bojoku gitu. Jadi bahasa Indonesia, jangan komentari dulu, aku mau cari duit untuk anak istriku, untuk keluarga aku. Jadi Gomblo itu jujur dan dia sadar bahwa genre dia dari yang idealis berubah ke pasar. Itu dia jujur dan aku suka. Yang penting kan jujur ya. Yang jadi repot itu yang kita jadi lu begitu sih. Yang nggak jujur, dulu dia tidak dalam suatu genre, bahkan genre itu dia cuekin, dia acuin, bahkan dia katakan dengan sebuah istilah yang negatif. Tetapi ketika genre itu, sebut saja dangdut ya, itu booming, dia beralih ke genre dangdut dan dia mengatakan, oh enggak, saya juga selera dengan dangdut, dengan bla 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 bla. Padahal dahulu dia tidak begitu mengatakannya. Itu tidak jujur namanya. Tapi kalau Gomblo jujur mengatakan,
Kok diseret, ojo dikomentari. Jangan nanti dulu, jangan dikomentari. Aku lagi cari duit gitulah kira-kira ya. Dia jujur. Makanya keluarlah album Ku Gadaikan Cintaku dan itu sudah pasar, bukan idealis. Itu selera pasar, bukan selera idealisnya Gomblo. Jadi Gomblo keluar dari ide dia dan saat itulah booming dan secara materi memang tentunya memberikan kontribusi yang baik ya. Yang bagus ya. Jadi di situ ada kalanya seni menghidupi kita, ada kalanya kita dihidupi seni. Ya. Seperti Van Gogh itu dia sampai meninggalnya itu menghidupi seni, ya. Karena Van Gogh ngelukis gitu, nggak ada yang beli, dibeli sama emasnya, disimpan, ngelukis nggak ada yang sampai menumpuk. Ketika Van Gogh sudah meninggal, baru kemudian masnya menjual lukisan dan itu booming. Jadi Van Gogh itu tidak ngerti zaman kejayaan karya lukis dia, nggak ngerti karena dia sudah meninggal gitu. Ya, ternyata begitu juga di dalam YouTube. YouTube itu kamu menghidupi YouTube atau kamu dihidupi YouTube sama dengan seni tadi. Ya. Seperti yang sedang aku alami ya seperti itu, seperti aku sudah ceritakan tadi ya. Bulan ini belum. Namun demikian jangan lupa channel ini itu mempunyai sebuah tujuan dakwah ya, dakwah. Jadi apapun yang terjadi tujuan utamanya itu dakwah, itu menjadi poin yang tidak bisa diganggu gugat. Meskipun yang lain-lain kontribusi tentang dana, tentang apa, tentunya iya dong. Nggak ada makan siang yang gratis. Tidak ada dakwah itu yang tanpa biaya. Gitu ya. Tetapi bagaimanapun ya, tujuan utama ini tidak bisa diganggu gugat dengan tujuan-tujuan yang berikut-berikutnya ya. Oke, itu sekedar intermezzo saja untuk jawaban. Mungkin teman-teman tanya, kenapa sih Gus seperti ini nggak pernah jawab gitu. Aku bingung mau jawab kalau kamu bilang, Gus aku minta izin aku download ya kajian-kajiannya gitu. Aku bingung mau jawab apa gitu loh ya. Terus ada lagi, kalau yang Skype sudah, alhamdulillah kalian sudah sadar lah ya. Karena kalau nggak kalian yang menghidupi channel ini siapa lagi? Kalau nggak lewat kontribusi yang anti skip itu siapa lagi kan? Kan ini juga ya menjadi, aku ingin channel ini menjadi milik bersama gitu loh ya. Makanya dari penjelasanku ini sekalian intermezzo kita bersama, sekalian menjawab untuk mas-mas, untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, mbak-mbak atau siapapun ya yang WA Gus Peti dan tidak dijawab. Karena ketika kalian minta izin untuk mendownload kajian-kajian dari Gus Peti itu, aku dalam kondisi sulit untuk menjawabnya ya. Salah satu sisi aku mengatakan iya karena ini dakwah, tapi dalam salah satu sisi karena pertama itu tidak memberikan kontribusi ya. Yang kedua viewernya dia tidak masuk. Coba kalau kita lihat kajian-kajian Islam itu viewernya bagus, itu kan kita sama-sama ikut senang gitu ya. Berarti dakwah kita itu disambut. Oke. Jadi itu mas ya, yang sering WA-nya tidak aku jawab. Ya aku gak ngerti lah bagaimana baiknya, apa di download apa di apa gitu. Silakan kamu, penjelasanku seperti itu, apa yang baik menurutmu ya sudahlah lakukan gitu. Apakah mau di download, apakah mau diapain gitu, yang jelas seperti itu. Oke. Karena memang kalau nggak kita yang menghidupi lembaga dakwah kita, siapa lagi kan gitu. Oke, aku lanjutkan kajian kita ya. Yang perlu aku tekankan di sini ya, kajian ini mungkin akan membingungkan bagi yang tidak tahu ya. Di sini ada pesan behind screen ya. Di tajuk ini ada pesan behind screen. Di balik layar. Kanjeng Nabi Muhammad bukan keturunan Allah. Ya jelas dong, Kanjeng Nabi Muhammad kan manusia, masa keturunan Allah. Ini memang sengaja aku buat ini. Ada pesan ya, dalam kajian ini ada pesan yang itu behind screen, di balik layar. Jadi edisi kajian ini sebetulnya edisi satir. Kalau kalian belajar sastra ada yang namanya satire tulisannya. Satir itu apa ya?
kalau dibahasakan dalam bahasa penjelasan satir ku ya apa ya? Aduh, coba tanya teman-temanmu yang ngerti sastra lah, satir itu apa. Tapi yang jelas ini edisi satir ya, edisi satir untuk menjawab polemik yang diajukan oleh teman-teman Kristen kita ya. Tentunya tidak semua ya. Dari teman-teman Kristen kita yang berusaha membuat polemik akan memutus jalur keturunan Kanjeng Nabi Muhammad yang itu dinisbahkan kepada Kanjeng Nabi Ibrahim ya, yang kemudian membangun sebuah pemahaman itu mau dinisbahkan ke Nimrod ya. Itu jawabannya ini gitu ya. Jawabannya ini ya, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan keturunan Allah ya. Karena informasi yang aku terima ini seperti ini ya. Kalau kita lihat di pertarungan pemikiran di medsos itu ya, bahwa mau diputus jaringan jalur ke Kanjeng Nabi Ibrahim gitu ya. Nah, aku membuat satirnya gitu loh. Satirnya gimana? Jangankan Kanjeng Nabi Ibrahim ya, kalaupun Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan keturunan Allah, kami tetap Islam. Paham ya? Logika yang aku bangun mana? Ini berputar ini dia. Dia tidak linear tapi singular ya. Jangankan, padahal ya sudah jelas lah ya. Cuman kan kita berbicara sejarah. Jelas umat Islam atau teman-teman Islam bersikukuh pada sebuah pemahaman ya, meskipun itu historikal. Kanjeng Nabi Muhammad itu nanti nisbahnya ke Kanjeng Nabi Ibrahim lewat Bapak Ismail kan begitu. Tapi itu sejarah ya, itu sejarah, pembuktiannya ya agak ribet juga sejauh apa kita mampu menggali data-data sejarah. Namun demikian, ketika ada pihak yang akan melepaskan dari keturunan Abraham menjadi keturunan yang bukan Abraham, itu juga nanti kan sejarah gitu loh. Itu juga nanti sejarah. Artinya pertarungan itu akan bertarung dalam sisi sejarah, sejauh mana data itu valid. Dan aku ingatkan lagi, kita tidak hidup di zaman itu, kita tidak hidup dalam ruang dan waktu itu. Kita hanya berbicara sebatas data yang kita baca. Apakah data itu valid? Ya belum tentu juga. Gitu loh. Kita dulu masih SD ya, khususnya generasi aku yang sudah di atas 50-an itu, waktu masih tahun 70-an masih SD, ketika kita belajar sejarah, kita dulu ada mata pelajaran SD SMP itu ya namanya sejarah. Itu berbicara tentang sejarah kebangsaan kita yang modern, tapi yang klasik sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara kita ini. Dan kita dari dulu dan sampai sekarang itu mengatakan bahwa Majapahit itu bukan kerajaan Islam, ya, itu kerajaan Hindu, begitu, ya. Namun setelah ada penelitian sekarang baru-baru ini sekitar 2 dekade ini ya, ada sebuah buku yang ditulis oleh teman-teman ya, dan beliaunya juga cukup handal aku lihat, karena ada keping mata uang yang tertulis dengan lafadz Arabian ya. Mereka klaim bahwa Majapahit itu kerajaan Islam, dan itu waktunya mereka hitung lebih mundur dari pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di bangku-bangku SD SMP dulu. Nah, terus gimana kalau begitu? Kan akhirnya perang data. Dan kalau aku lihat sih bukunya dari teman-teman yang mengatakan bahwa itu pengarangnya dari Jogja nggak salah ya, dari Jogja itu, Mas apa aku lupa. Ya, itu datanya juga cukup valid. Dia bukan omong kosong. Dia adakan survei area. Gitu loh. Sedangkan kita sudah terlanjur tertanam bahwa Majapahit itu Hindu, bukan Islam. Ini satu bukti ya, bahwa kalau kita sudah berbicara sejarah itu
harus ekstra hati-hati. Dan kalau ada perbedaan di antara kita, ya sudah biarin aja berbeda. Kalau demikian bagaimana? Kembalikan ke kitab suci. Gitu loh ya. Kembalikan ke kitab suci. Gitu. Ya. Apa kata kitab suci? Kalau kitab suci itu nanti baru kita lihat kitabnya benar-benar suci atau dianggap suci. Ya, itu rame lagi. Lah umat Islam ini berpegangan dengan Al-Qur'an. Ya. Tentunya aku sudah sampaikan Al-Qur'an itu bagi umat Islam adalah referensi yang paling tinggi. Dia tidak boleh dikalahkan oleh apapun. Gitu ya. Dan kan sudah tertera di surat An-Nahl ya, surat An-Nahl surat 16 1 2 3 ya. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk mengikuti iman Abraham. Ya tidak mungkin lah umat Islam bisa digeser dengan sebuah polemik. Oh, itu Kanjeng Nabi Muhammad bukan keturunan Ibrahim. Ya tidak mungkin lah itu dalam polemik yang belum tentu benar. Mau dihadapkan dengan Al-Qur'an, ya tentunya umat Islam tetap berpegang apa yang tertulis dalam Al-Qur'an, gitu loh. Kalau mungkin teman-teman Kristen juga berpijak pada Bible ya untuk mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan bergaris keturunan Abraham gitu. Ya itu juga nanti tidak semudah itu. Bible juga harus diuji. Apakah dia seotentik Al-Quran? Apakah dia masih absolut sebagai Al-Quran? Sebagaimana Al-Quran absolut, kan masih panjang lagi ceritanya. Ya, ini begitu. Nah terus, kenapa sih aku menggunakan, kok aku nisbahkan ke Allah itu adalah sebuah kerangka berpikir yang itu merupakan sebuah reaksioner terhadap bagaimana cara teman-teman kekristenan ya memahami diksi anak Allah ketika itu dinisbahkan kepada Yesus gitu loh ya. Jadi ini satir ya. Aku sebetulnya tidak akan jelaskan ini, cuman aku takut jangan-jangan ini viewerku enggak paham ini ya. Makanya aku jelaskan ini satir. Dan cukup membahagiakan bagi aku ya. Dan semoga kalian juga ikut bahagia ya. Kalau kita lihat ini sesuatu kejutan baru. Mauku itu ya beginilah ya. Ini dalam waktu 14 jam dia viewernya sudah seribuan ini. Ya. Sudah 1000-an. Jadi dari viewer itu, kenapa kita tidak bisa mengabaikan viewer? Karena yang terukur viewer. Ya. Yang terukur viewer. Kalau yang tidak terukur misalkan ya enggak tahu namanya tidak terukur ya. Tapi kan parameter yang bisa kita gunakan sebagai acuan tuh viewer. Ini alhamdulillah dalam waktu 15 jam ya. Ini ya. Kajian kemarin itu sudah dapat 1000-an viewer. Berarti itu sesuatu yang membahagiakan ya. Jadi meskipun yang turun berikutnya, terus haruskah berhukum dengan hukum Allah itu 4 hari yang lalu ya, itu mandek di 950 viewer sudah 2 hari gitu. Itu membuat aku prihatin karena apa? Kalau kita bandingkan dengan viewer kajian teman-teman yang lain ya, yang di luar kita itu viewernya bagus-bagus loh ya. Sekali unggah itu dia nggak bermain di 1000 lagi ya, bisa di atasnya itu puluhan sudah. Dari itu kan kita bisa mengatakan sebetulnya semangat belajar generasi Islam itu seperti apa sih kan gitu. Meskipun aku sadar karena aku sering diskusi dengan teman-teman, kajian kita ini kajian yang nggak bisa untuk sambil lalu. Memang cita rasa akademiknya sangat kental sih ya. Dan aku tidak bisa mengelolanya menjadi sesuatu yang sedikit bernuansa hiburan supaya viewernya banyak. Itu aku tidak menemukan formula yang sampai sekarang belum bisa menemukan formulanya gimana sih gitu. Jadi kalau masuk ke sini itu kan kerangka berpikirnya sudah wah kita ini belajar ini gitu. Supaya paradigma kita ini belajar ini hilang, tapi
oh kita ini hiburan itu gimana ya gitu. Itu yang aku ndak bisa. Artinya harus ada mix antara hybrid ya. Hybrid itu campuran antara education, akademis dan hiburan tuh aku tidak bisa atau belum bisa sampai sekarang menemukan formulasinya seperti apa. Jadi formulasi yang ada kalau penonton channelku ya belajar gitu loh. Dan itu tidak semua orang suka belajar masalahnya ya. Oke. Alhamdulillah ya sudah 15 jam sudah 1000 viewer. Nah, ini sekarang yang kedua. Oke, ya. Aku akan kembali memberikan sebuah stressing di Quran surat Al-An'am ya, surat ke-6 101 ya. Di sini starting point kita kajian kali ini adalah di sini artinya bahwa Allah itu tidak menurunkan keturunan gitu loh. Tidak menurunkan keturunan, makanya pendekatan narasinya itu biologis. Ya. Jadi jangan kerangka berpikirnya terbalik. Allah kan maha bisa. Masa untuk punya anak harus punya pasangan? Pasangan loh ya. Di situ bukan istri, ya. Ingat tuh terjemahannya salah. Depak itu melakukan kesalahan, bukan istri ya. Karena ayat ini sering juga digunakan oleh teman-teman Kristen, ya. Oh, berarti Allahnya umat Islam itu laki-laki. Karena apa? Istri pasangannya mesti suami. Kalau suami kan laki gitu ya. Ndak kesana kerangka berpikir ayat ini ya. Jadi kalau dikatakan Allah kan maha kuasa, masa kalau punya anak harus punya istri dulu? Kalau terjemahan Depak kan begitu. Makanya aku luruskan, itu terjemahan Depak salah. Bukan istri tapi pasangan ya. Karena ini sahabat. Lihat itu Arabiannya sahabat ya. Terus begini ya. Allah itu maha bisa ya, jelas lah. Bisa nggak dia punya anak tanpa punya pasangan? Ya bisa, orang dia maha bisa. Masalahnya bisa itu saja tidak akan terjadi tanpa mau. Lah Allah mau atau tidak? Allah tidak mau ternyata. Gitu. Jadi jangan ayat ini menunjukkan Allahnya kok lemah banget ya, mau punya anak harus punya pasangan. Oh, enggak begitu. Ayat ini ingin mengatakan bahwa Allah itu tidak punya anak secara biologis. Makanya pendekatannya biologis. Kalau pendekatan biologis, punya anak, punya keturunan harus berpasangan. Clear ya? Jadi kalau teman-teman Kristen mengajukan ini aku nggak pernah jawab, aku sudah bosen karena sudah berkali-kali aku jelaskan, videonya bahkan sudah ada kan itu ya. Kalau teman-teman viewer lain, teman-teman Islam yang mau jawab silahkan, nggak apa-apa ya. Aku kadang-kadang kalau sudah bosan aku nggak mau jawab gitu ya. Aku biarin aja, biarlah cari sendiri gitu. Ya. Tuh, ya bukan aku tidak menghargai atau tidak menghormati pertanyaan kalian, enggak gitu ya. Ada titik jenuh. Oke. Berikutnya ya, Islam itu tidak mengajarkan keturunan itu menjadi sebuah kemuliaan. Tidak, ya. Tidak. Islam itu mengajarkan kemuliaan itu berbasis ketakwaan. Ini kita harus tahu ya. Kemuliaan itu berbasis ketakwaan, bukan keturunan. Ya. Jadi nggak ada ceritanya dalam Islam itu mengajarkan keturunan itu sebagai basis untuk kita menghormati seseorang. Enggak. Ya. Seperti aku bilang kemarin kan enggak nyambung antara akidah dan keturunan, itu enggak nyambung ya. Sekali lagi aku jelaskan ya. Islam itu tidak berbasis kepada keturunan, tapi kepada ketakwaan ya. Itu tapi begini, di depan manusia, ini di depan manusia loh ya, bukan di depan Islam. Di depan manusia memang orang itu cenderung dalam antropologis budayanya itu menghormati seseorang itu karena keturunannya. Itu manusia dimanapun begitu. Cuma dalam Islam tidak berlaku gitu. Itu aturan manusia is oke, monggo silahkan. Tapi aturan Islam tidak begitu. Hukum Allah tidak begitu ya.
Maka kita lihat di Quran surat Al-Hujarat ya, surat nomor berapa ini? Ayatnya nomor 13 ya. Al-Hujarat. Kamu baca Al-Qur'anmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi Allah punya tujuan kenapa ada Jawa, ada Batak, ada Sunda, ada Papua, ada Bugis, ada Aceh, ya, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand, ada Inggris, ada Prancis, ada Afrika, macam-macam. Itu tujuannya sebetulnya supaya kita saling mengenal gitu loh. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kita di antara kita ini saling mengenal, bukan saling gegeran, bukan saling berantem, bukan saling tukaran, bukan saling perang mau berperang, bukan. Kan aku sudah jelaskan kemarin tentang hukum Allah itu ya. Sebetulnya kalau aku Allah ya, kalau aku mau, aku bisa satukan semua umat ini jadi satu supaya nggak gegeran. Tapi kalau aku yang menyatukan, terus tugasmu apa? Kamu kan khalifah. Maka tugas menyatukan itu adalah kita. Dengan apa? Dengan hukum Allah itu. Gitu loh ya. Makanya dijelaskan di sini. Kenapa kita dijadikan berbangsa-bangsa? Supaya kita saling mengenal. Saling menjalin persaudaraan. Kalau nanti masalah akidah berbeda, ya sudahlah. Itu menjadi pilihan masing-masing. Toh dalam Islam kita diajarkan la ikraha fiddin. Tidak boleh kita memaksa orang untuk menjadi Islam. Tapi kita diwajibkan menyampaikan Islam seperti hari ini. Ini kewajiban yang kita harus ambil. Ya, nanti ambilnya perannya apa ya? Perannya tinggal peran masing-masing. Ya enggak yang bisanya urun, apa itu urun ya? Memberikan kontribusi dana ya dana, pengetahuan ya pengetahuan, waktu ya waktu, uang apalagi terserah apa saja. Tapi yang jelas sebuah langkah dakwah itu merupakan kewajiban kita bersama. Tinggal peran kita mendukung dakwah itu yang apa kita bisa lakukan untuk dakwah, lakukan. Jadi semua harus ngaji Al-Quran. Enggak begitu, karena tidak semua orang juga bisa menyampaikan gitu ya. Kan banyak sih orang yang ngerti tapi tidak bisa menyampaikan gitu. Oke, selanjutnya ya sudah clear ya bahwa kita dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku supaya saling kenal mengenal. Tetapi itu sebetulnya bukan menjadi topik ya yang kita sedang kaji. Yang menjadi topik itu begini. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi mengenal. Jadi yang takwa. Nggak ada suku ini, ras ini, itu tidak ada. Oh ini keturunan Nabi. Ya tapi kan bukan Nabi dia kan. Ya, kalau ada orang ngaku-ngaku keturunan Nabi, iya, enggak ada masalah, terserahlah kamu mau ngaku. Tapi coba aku mau tanya, kamu Nabi bukan? Kan bukan, gitu loh ya. Ini kalau aku kaji ini perlu session tersendiri ya. Tapi intinya kerangka berpikirnya juga begitu, dasarnya begitu. Kalau ada orang mengaku Nabi, ya sudah terima saja. Tapi pahamkan dia, atau kamu pahamkan dirimu, tapi dia bukan Nabi kan? Kan ada anak Nabi yang kurang ajar juga ada. Ini anak langsung loh ya, bukan keturunan kesekian, bukan. Kanan itu anak langsung dari Nabi Nuh, tapi bajingan juga kan. Gitu loh. Jadi Islam mengajarkan apa? Lihat apa yang dia kerjakan. Lihat bagaimana kehidupan dia. Lihat bagaimana dia berislam secara baik. Lihat bagaimana perjuangan dia. Perjuangan dia baik, maka kita harus hormati dia. Jadi apa yang dilakukan bukan dari keturunan apa, bukan begitu. Ya. Oke. Nanti kalau ini kurang lengkap silakan dicari lagi ayat-ayatnya ya di Al-Qur'an. Aku sampaikan satu saja. Jadi intinya di depan manusia seseorang itu bisa mulia karena nasabnya, ya itu tidak kita ingkari ya. Tapi di depan Allah tidak demikian ya. Kemuliaan itu karena ketakwaannya. Oke, setelah itu aku jelaskan lagi. Sorry, hari ini puasa jadi tidak ada kopi morning. Nggak ada kopi morning ya.
Hari ini puasa. Ini ya. Tentang kenapa aku nisbahkan ke Allah. Kenapa sih? Ya, aku nisbahkan ke Allah kajian kita ini. Ya, yang aku bilang ini satir. Ya, jadi begini, jangankan Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan keturunan Ibrahim. Seandainya Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan keturunan Allah pun kami tetap berislam, gitu loh. Ya, itu sebetulnya satir yang diajukan. Terus kenapa kok dinisbahkan ke Allah? Nah, ceritanya karena Yesus, ya. Ini sudah ya, aku hapus saja ya. Gini loh. Yesus itu adalah anak Allah. Ini loh. Ya. Jadi satirnya itu nyambungnya di sini. Ini ya. Ini nyambungnya di sini. Yesus anak Allah. Dalam tataran keimanan, ya, sekali lagi aku jelaskan, dalam tataran keimanan, dan iman itu tidak bisa didiskusikan, dan iman itu harus dihormati. Ketika teman-teman Kristen mengatakan Yesus itu adalah anak Allah dan itu dipahami secara literal, artinya ya Yesus itu terus kemudian menjadi Allah, ya aku tidak ada masalah, aku hormati, namanya juga keimanan dan itu pilihan teman-teman kita Kristen ya. Tetapi dalam segi akademik aku akan bantah bahwa Yesus itu Allah. Ya, aku akan bantah. Artinya apa? Yesus anak Allah itu harus dipahami sebagai metafor. Bukan Yesus keturunan Allah terus dia menjadi Allah. Karena kalau Yesus dipahami sebagai anak Allah, dia keturunan Allah, ya. Itu kacau. Kacau. Dalam laporan Injil aja dia menjadi kacau. Karena kan begini, biasanya kalau aku diskusi sama teman-teman Kristen, sebetulnya jauh sebelum perjanjian baru, di perjanjian lama itu istilah anak Allah sudah sering digunakan untuk Israel misalnya. Jadi bukan barang baru sebetulnya istilah anak Allah itu ya. Makanya kenapa ketika anak Allah itu dinisbahkan ke Yesus, dia menjadi khusus gitu loh. Menjadi beda maknanya, tidak seperti ketika istilah anak Allah itu dipahami dalam dunia perjanjian lama. Kalau aku bilang Yesus itu anak Allah, terus teman-teman bilang dia Allah. Kenapa? Ini anak Allah ini. Terus aku bilang, aku bisa ajukan ya Matius 15:59. Matius ya. Matius 5:9 ya. Nanti ini kita sandingkan dengan Matius 16:16. Matius ya 16:16. Di sini bilang Petrus mengatakan bahwa Yesus itu Mesias anak Allah. Ya. Tapi apakah dalam benak Petrus mengatakan bahwa Yesus itu Allah? Dalam benak kesadarannya itu kira-kira Petrus itu mengakui Allah tidak? Ya jelas tidak kan? Karena Petrus itu sudah diajari syahadat sema. Nggak mungkin Petrus itu memahami bahwa Yesus itu Allah. Petrus mengatakan anak Allah itu dalam metafora kedekatan, gitu juga ya. Begitu juga kalau aku bilang semua itu anak-anak Allah, maka siapapun yang membawa damai itu disebut anak-anak Allah. Ya. Jadi artinya apa? Bukan hanya Yesus yang bisa menjadi anak Allah. Siapa saja yang membawa damai di Matius 5:9 itu disebut anak-anak Allah. Nah, biasanya teman-teman Kristen bermain apologik di sini. Di sini kan anak-anak Allah, di sini kan anak Allah. Anaknya satu, di sini anaknya dua. Itu menjadi masalah
ketika tidak dipahami secara benar. Pemahaman yang benar bukan karena di sini anak Allah dia menjadi eksklusif, di sini anak-anak Allah menjadi inklusif, bukan begitu. Tetapi di sini disebut anak-anak Allah karena di sini plural, di sini singular, gitu loh. Kan plural, siapa saja, berarti kan plural itu, bukan singular. Jadi artinya tidak ada bedanya antara anak-anak Allah dan anak Allah. Ya, bedanya hanya ada pada di sini dia plural, di sini dia singular. Bukan berarti kalau anak-anak Allah itu dipahami secara metafora, tapi ketika anak Allah dipahami secara harafiah, sehingga digeretlah Yesus menjadi Allah. Ini yang kacau. Itu loh. Ya, kacau. Aku sering diskusi dengan teman-temanku yang Kristen tentunya. Mereka mengatakan bahwa anak-anak Allah dan anak Allah itu beda gitu. Ya memang beda, tapi beda segi kuantitas. Di sini plural, di sini singular. Bukan berarti terus di sini anak-anak Allah insani, kalau anak Allah dia ilahi. Enggak begitu. Ya. Oke, karena kalau pemahamannya anak Allah itu menjadi ilahi, nanti kita semua ini jadi ilahi semua loh. Ya. Menjadi ilahi semua nanti kita ini. Jadi kacau. Coba buka Injil apa ya? Injil Lukas. Ya. Injil Lukas itu dimulai dari silsilah Yesus ya. Injil Lukas berapa ini? 3 ya. Mulai Injil Lukas 3 mulai ayat 23. Perikopnya itu silsilah Yesus ya. Jadi Injil Lukas ya. Lukas 3 dari mulai 23 sampai 38. Ini kan berbicara silsilah Yesus, dan aku sudah jelaskan kemarin datanya bertentangan dengan data yang diajukan oleh Matius. Tapi itu bukan dalam diskusi yang sedang kita lakukan ya, tentang perbedaan antara pelaporan Lukas dan Matius. Intinya di sini kamu lihat di ayat yang ke-38. Di ayat yang 38 ini ya. Kan dari Yesus ditarik sampai ke belakang jauh, akhirnya sampai ke Metsulah ya, sampai ke Henok, sampai ke Yared, sampai ke Mahalel, sampai ke Kenan, sampai ke Enos dan Set, akhirnya ke Adam. Sampai ke Bapak Adam. Ya. Adam. Dan Adam disebut siapa di situ? Disebut anak Allah. Segera itu bisa keluar sebentar, Le. Bapak nggak nampak ini. Kamu masih daring, masih ujian daring. Coba ini kena nggak, nak? Bapak takutnya nggak kena. Kena. Nah, ini Adam ini juga disebut anak Allah. Ya. Kan sama, ini Yesus juga disebut anak Allah, Adam juga disebut anak Allah. Nih, ya. Tetapi kan tidak serta-merta Adam itu terus menjadi Allah. Gitu loh. Makanya aku katakan ya, kalau anak Allah pada diri Yesus terus dipahami sebagai ilahi dan Yesus menjadi Allah, konsekuensi logisnya Adam juga harus dipahami ya, sebagaimana Yesus dipahami. Karena di sini anak Allah, bukan di sini seperti anak-anak Allah. Ya, kalau memang mau dipisahkan antara anak-anak Allah dan anak Allah, konsekuensinya begitu. Lah, dia akan bergulir lagi, karena ini kan jelas silsilah nih. Kalau silsilah kan berarti garis keturunan kita manusia ini. Ya. Manusia semua dari Adam. Nah, kalau Adam anak Allah dan dipahami secara harafiah, ya bubar ya, kita semua Allah. Itu loh. Ya. Kita semua jadi Allah nanti. Gitu. Ya. Itulah sebabnya kenapa satir ini aku nisbahkan bahwa Muhammad bukan keturunan Allah. Paham ya? Jadi kalau keturunan ini dipahami sebagai keturunan yang harafiah ya. Bahkan sudah jelas di Lukas 38 Adam anak Allah. Sama dengan Yesus juga anak Allah. Ketika ini
dipisahkan dari anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah itu insani, kalau anak Allah itu ilahi, bubar kita semua itu menjadi Allah semua. Karena ini kan meskipun debatable ya, apakah Adam itu manusia pertama atau tidak, itu kalau di dalam Islam nabi pertama oke, tapi manusia pertama masih debatable. Untuk sementara kita ikut pemahaman mainstream aja lah. Kalau Adam sebagai manusia pertama, berarti kan seluruh manusia sampai sekarang keturunan Allah. Jadi kacau. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi tinggal sedikit ini ya. Satirnya sudah jelas ya, satirnya sudah jelas. Ini sudah aku hapus ya, sudah jelas ya. Aku hapus. Jadi adanya penggeseran, upaya polemik penggeseran dari Bapak Abraham ya, atau Ibrahim ya, atau Ibrahim ya, ini jalurnya ini, kalau ini kan Kanjeng Nabi, sorry, bukan begini, grafiknya salah. Ini ya, ini Kanjeng Nabi Muhammad ya. Islam mengatakan bahwa jalurnya nanti ke Ibrahim. Ini yang dipahami ya. Sementara ada polemik yang akan menggeser dia ke sana, bukan Ibrahim atau katakanlah Namrud atau Nimrod ya. Nimrod. Ya. Sekarang bagaimana cara menghadapinya? Ketika ada polemik mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu jalurnya ke Nimrod, sedangkan Kanjeng Nabi Ibrahim ke sini, bukan ke sana. Ya. Kita tahu di sini adalah Khalilullah ya. Khalilullah, sahabat Allah gampangannya gitu ya. Tolong bahasanya dipahami secara metafor ya. Ini sahabat Allah. Ini kan musuh Allah. Jangan lagi ngomong, Allah punya sahabat, Allah punya musuh. Kacau lagi nanti kalau bahasanya begitu. Ya. Jadi upaya ini mau digeser ke sini, itu mau memposisikan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai musuh Allah. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad itu jalurnya ke sini. Kanjeng Nabi Ibrahim yaitu sahabat Allah. Ya. Nah sekarang itulah perlunya kita ngaji. Perlunya kita ngaji supaya kita ngerti. Sehingga ketika ada upaya mau mendekonstruksi ulang dengan tujuan-tujuan jahat, kita bisa menganalisanya secara akademis. Oh ini tidak benar. Ini tidak benar. Gitu loh. Karena apa? Kita berpegang kepada Al-Quran. Kalau kita berpegang pada sejarah, itu lama. Karena masing-masing ini punya data, ini juga punya data. Maka kembalikan saja ke Al-Quran. Yang kita sebut di surat An-Nahl ya, surat 16, 1, 2, 3. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad itu diperintahkan mengikuti Kanjeng Nabi Ibrahim. Ya. Dan sudah jelas juga bahwa Ibrahim itu ya bapak-bapak kita. Dari kita-kita ini. Jadi keislaman itu tidak bisa dilepaskan dari iman Abraham gitu loh. Ya. Maka ketika ada mau menggoyang ke sana, kalian harus tahu, supaya tahu apa? Ya belajar yang ngaji seperti sekarang ini gitulah. Nah, sekarang ya biarkan aja, natural aja. Biar aja berlaku. Apakah sebuah upaya membangun polemik ingin menggeser Kanjeng Nabi Muhammad dari Abraham ke Nimrod itu sukses atau enggak? Itu aja ya. Tentunya kalau umat-umat Islam semakin cerdas, semakin mau ngaji, semakin mengerti duduk permasalahannya, dia tidak akan tergoyahkan gitu ya. Dan dia tidak akan menjadi menjadi sesuatu yang gagap untuk menjalankan secara akademis gitu. Kalau mereka punya sejarah, toh kita juga punya sejarah.
Kalau nggak ketemu di sejarah, ya memang nggak ketemu. Karena ini harga mati. Kok mau dibawa ke sini? Nggak ketemu. Maka bawa ke kitab suci. Gitu, ya. Itu kajian kita kali ini, dan ini aku anggap sudah tamat ya, sudah selesai ya, sudah selesai ya. Jadi yang kita lihat itu kan ajarannya yang bernama Islam, itu sebetulnya fundamentalnya di sana. Bukan karena Nabi Muhammad keturunan Abraham terus kita menjadi Islam, itu kebalik kerangka berpikirnya. Kalau ada upaya begini, kan dia akan mudah menggeser. Tidak. Kita melihatnya, kita lihat ajarannya. Ajaran Islam itu bersumber atau akan mengarah kepada iman Abraham. Bukan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad dari Abraham, bukan. Gitu loh. Ya. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan teman-teman yang ingin menggugat keturunan Nabi Muhammad dari jalur Bapak Abraham itu ya maaf ngomong ya, pepesan kosong belaka itu. Kalau bagi orang-orang yang pernah ngaji, pernah belajar ya, apalagi pernah ngobrol sama kita di channel ini, itu ya pepesan kosong lah, nggak akan berhasil gitu. Oke, itu dari aku, sampai ketemu di kajian-kajian berikutnya. Banyak yang meminta aku suruh membahas surat Al-Jin ya. Dan aku berjanji insya Allah akan aku bahas segera. Dengan demikian maka seperti yang sudah di-request teman kita untuk membuat topik mampir ngombe jadi mundur lagi ini ya. Dan banyak teman-teman ya yang komentarnya bagus-bagus untuk saudaraku ya yang dari Sumatera ya. Dulu daerahnya itu ikut wilayah Aceh itu, tapi sekarang memecahkan diri ya. Semoga baik-baik ya. Salam untuk keluarga di sana, untuk Pak dosen. Aku manggilnya sebagai segi persahabatan itu, kalau di tanah kami manggilnya Lai ya. Itu panggilan penghormatan bersahabat itu ya, untuk Lai G ya. Semoga sukses karirnya ya sebagai dosen ya. Terima kasih atas semua apresiasinya. Begitu juga untuk komentar-komentar yang lainnya ya. Ucapkan terima kasih. Memang aku tidak bisa jawab karena itu membutuhkan waktu, tapi aku baca ya. Terutama untuk komentator-komentator kita yang sudah sejak lama channel ini dibangun sampai sekarang masih tetap di sini. Aku ucapkan terima kasih juga untuk viewer newcomer, pendatang baru ya. Semoga channel ini bisa menjadikan wadah kita untuk saling memahami, untuk berdiskusi. Oke, itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.